Oke, balik lagi dengan Dodi Zulkifli di sini. Pada video kali ini kita akan ngebahas Fantastic Secret yang ke-10, yaitu rahasia Brand Journey. Apa sih Brand Journey itu? Brand Journey itu adalah bagaimana memetakan perjalanan dari brand itu dilahirkan, kemudian bisa menjual, dan sampai konsumen itu loyal terhadap sebuah brand. Nah, gimana sih fase-fasenya? Bagaimana sih step by stepnya gitu? Oke, ya, kita mulai. Dari mana sih brand itu dilahirkan? Bagaimana sih proses awalnya? Dimulai dari satu orang, misalnya kita sebut aja namanya Andi. Nah, si Andi ini merasa punya sebuah problem, yaitu gigi saya sakit. Dan gigi sakitnya pun sangat spesifik ya, yaitu tentang ngilu. Gigi saya kok ngilu ya gitu. Kemudian ada salah seorang pengusaha yang melihat peluang ini. Wah ternyata cukup banyak orang yang merasa bahwa giginya itu ngilu. Dan belum ada solusi di situ. Nah, si pengusaha ini kemudian membuat sebuah produk dengan positioning untuk menyelesaikan masalah si Andi tadi yang giginya sakitnya ngilu ya. Kemudian positioning itu, konsep tentang brand itu dituangkanlah dalam sebuah konsep, dalam sebuah buku yang disebut dengan brand blueprint ya. Jadi brand blueprint itu adalah sebuah konsep rancangan. Kira-kira brand ini positioningnya ingin dikenal sebagai apa sih di benak konsumen. Ngebuat positioning ini dari mana? Dari masalahnya si Andi. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang bagaimana cara menemukan positioning. Itu tapi nanti di video berikutnya. Oke, kesimpulannya adalah si pengusaha ini membuat pasta gigi yang spesialis untuk gigi sensitif atau gigi yang ngilu ya, spesifik untuk si Andi. Kemudian setelah konsep itu jadi, konsep itu selesai, apa yang dilakukan oleh si pengusaha ini? Kalau hanya sekedar membuat sebuah konsep dalam sebuah dokumen yang disebut dengan blueprint, maka ya konsumen nggak akan tahu, si Andi nggak akan pernah tahu bahwa si pengusaha ini punya solusi untuk si Andi gitu kan. Agar si Andi tahu, agar si konsumen ini tahu bahwa kalau kalian misalnya nih kalian menjadi pengusaha dan kalian punya solusi buat si Andi, maka apa yang harus dilakukan? Ya kalian harus mengenalkan diri kepada si Andi. Agar apa? Agar si Andi yang punya masalah itu paham bahwa mengerti, tahu kalau kalian punya solusinya buat gigi yang ngilu. Dibuatlah produknya dan dibuatlah namanya Sensodyne. Kenapa Sensodyne? Agar relate dengan positioningnya. Agar nama mencerminkan positioningnya yaitu untuk gigi sensitif atau gigi yang ngilu. Nah kemudian mulailah tahap kedua namanya promise. Artinya apa? Dikenalkan. Dikomunikasikan ke si Andi ini. Andi, kamu ngilu ya giginya ya? Ini loh saya punya solusinya. Bikinlah tagline ngilu, sembuh sebelum digunakan. Nah ini tagline, ini hanya sampel aja ya. Artinya ngilu sebelum sembuh sebelum digunakan, ini hanya sampel aja untuk memudahkan pembelajaran aja. Ya nggak bakal ada gitu, sembuh sebelum digunakan, ya pasti setelah digunakan baru sembuh gitu. Nah dengan adanya promise ini, dengan adanya iklan, dengan adanya bikin komunikasi, bikin di Instagram, bikin IG Ads, bikin Facebook Ads, yang menceritakan bahwa saya bisa menyembuhkan gigi yang ngilu. Nah iklan itu dilihat oleh si Andi. Kemudian apa yang terjadi? Si Andi mempersepsikan gitu. Nah si Andi melihat dan kemudian terbentuklah persepsi dan ekspektasi. Wah kata si Andi, wah ini pas nih buat saya, kata si Andi. Di mana saya belinya? Saya tertarik. Nah ketika mulai tertarik datanglah ke minimarket terdekat. Mungkin dia datang ke Dodimart. Nah pada saat datang ke Dodimart untuk membeli. Oke. Kemudian pada saat membeli sudah membeli dibawa pulang kemudian dikonsumsi. Ya, konsumsi digunakan. Ini tahap kelima ya. Setelah digunakan kemudian ternyata berhasil, kata si Andi. Wah alhamdulillah sembuh beneran, gigi saya hilang ngilunya. Nah pada tahap ke-6 ini terbentuklah yang namanya reputasi. Bagaimana reputasi ini bisa terbentuk? Reputasi terbentuk karena bukti bahwa ketika mengkonsumsi sama dengan persepsinya, sama dengan janjinya. Ya, ketika konsumsi sama dengan yang dijanjikan, maka terbentuk reputasi positif.
Apakah sampai berhenti di sini saja? Enggak, masih ada tahap berikutnya, yaitu tentang loyalitas. Ketika pelanggan merasa bahwa ketika mengkonsumsi produk atau mengkonsumsi sebuah jasa, merasa kok saya ini benar ya sesuai yang dijanjikan dan ini menyelesaikan masalah saya, maka kemungkinan besar, walaupun enggak selalu sih, ada faktor-faktor yang lain juga, tapi kemungkinan besar konsumen akan loyal. Kemudian, wah kata si Andi, saya akan gunakan ini terus supaya gigi saya nggak ngilu. Nah, inilah yang disebut dengan loyalitas. Nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang loyalitas di video-video berikutnya. Nah, ketika sebuah brand banyak loyalitasnya, apa yang terjadi? Maka profitnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena marketing cost-nya kemungkinan besar jauh lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena akan lebih mudah menjual ke orang yang sudah pernah beli, orang yang sudah kenal dengan kita daripada mencari pelanggan baru. Nah, demikian ini fase-fase membangun sebuah brand mulai dari lahir sampai konsumen itu menjadi loyal terhadap sebuah brand. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam lagi di video-video berikutnya.